Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, mari kembali kita akan menyegarkan jiwa kita, memberi makan jiwa dan roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Jiwa ini gak dapat dipuaskan dengan apa yang dari dunia. Apakah itu kekayaan, pangkat, jabatan, popularitas? Tidak, saudara ya. Jiwa ini hanya dapat dipuaskan oleh yang menciptakan, yaitu Allah sendiri di dalam firman-Nya. Puji Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya pastikan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, mohon pimpinannya, tuntunannya melalui firman-Nya, agar kita dimampukan selalu hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Alkitab menuliskan, ketika aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Itulah yang menjadi kebutuhan kita Bapak Ibu Saudara ya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 27. Mazmur ini adalah ungkapan iman dan keyakinan Daud kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan ancaman dalam hidupnya. Mazmur ini juga merupakan ungkapan kerinduan Daud untuk selalu berada dekat dengan Tuhan. Beberapa ayat yang akan saya baca dalam pasal ini, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama mengatakan, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat yang keempat saya akan bacakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang kita akan dapat dari Mazmur 27. Bapak Ibu Saudara bisa membaca dengan lengkap sampai ayat yang ke-14. Yang pertama, keyakinan kepada Tuhan. Mazmur ini adalah ungkapan keyakinan yang kuat kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Daud percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan perlindungannya. Yang kedua, keberanian menghadapi tantangan. Daud tidak takut menghadapi musuh-musuhnya karena ia percaya bahwa Tuhan menyertainya. Yang ketiga, kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Daud merindukan hadirat Tuhan dan ingin selalu berada di dekatnya. Yang keempat, pengharapan akan kebaikan Tuhan. Daud yakin bahwa ia akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa relevansinya pasal dan ayat ini bagi kita? Mazmur 27 mengajarkan kita untuk selalu percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Mazmur ini juga mengingatkan kita untuk tidak takut menghadapi tantangan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Selain itu, Mazmur ini juga mendorong kita untuk senantiasa
merindukan hadirat Tuhan, dekat hidup dengan Tuhan, dan berharap kepadanya. Puji Tuhan, mari kita akan menjelang hari ini dengan kekuatan baru yang dari Tuhan, pengharapan yang baru dari Tuhan. Dia menjadikan segalanya baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Puji Tuhan, kita punya Allah yang besar, penolong, penghibur, sumber pengharapan kita. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, sungguh sangat melawat, menguatkan kami. Kami tidak akan takut, cemas, dan khawatir, karena Engkau Allah yang selalu menyertai kami, memampukan kami, bahkan memberikan kami kekuatan baru dalam kami menjalani sisa kehidupan ini. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat kami pagi hari ini, memulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami, bahkan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Tuhan sudah memberkati saudara dengan pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat untuk kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.